sebenarnya perdebatan di mana Allah di langit ataupun Allah itu dekat, itu sebenarnya bisa kita ketemukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umurin dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimah dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan petunjuk dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ketemu lagi kembali kita bersama Bang Abdulli. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang perdebatan tentang di mana Allah. Bahwa bertaburan video, tulisan di media sosial, YouTube dan lain sebagainya yang memperdebatkan, mempertentangkan antara Allah ada di mana. Yang satu pendapat menyebutkan Allah di langit, di atas ars. Lalu pendapat yang kedua yang menyebutkan Allah ada di bumi, Allah tidak ada di mana-mana, Allah tidak bertempat, Allah dekat. Ini dua kelompok pendapat yang saling mempertahankan argumennya dan mengalahkan yang lain. Tidak jarang juga saling menyesatkan satu dengan lainnya, merendahkan dalil yang lain, menguatkan dalilnya masing-masing. Keduanya berpegang pada dalil Al-Quran. Ada juga dalil-dalil yang lainnya. Sebenarnya jika kalau kita mau mengkaji lagi lebih dalam, sebenarnya perdebatan di mana Allah di langit ataupun Allah itu dekat, itu sebenarnya bisa kita ketemukan. Bisa dalam satu pendapat, asal kita mau kembali kepada ayat yang satu. Ayat lain yang bisa mempertemukan dua dalil ini. Insyaallah pada kesempatan ini akan kita bahas. Yang pertama yang menyebutkan Allah di bumi, yang menyebutkan Allah ada di mana-mana, yang menyebutkan Allah tidak bertempat. Ini mengambil dalil, salah satunya adalah di surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku adalah dekat. Jadi jelas di sini disebutkan bahwa Allah itu dekat. Di tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan adanya pertanyaan orang-orang Yahudi. Disebutkan dari riwayatnya Ibnu Abbas bahwa orang-orang Yahudi itu berkata, bagaimana Tuhan kami mendengar doa kami, sementara engkau mengatakan di antara kami dan langit ada jarak 500 tahun, juga tebalnya setiap langit seperti itu. Lalu turunlah ayat ini. Itu salah satunya yang menyebutkan bahwa bagaimana orang bisa berdoa, bisa didengar, sementara ada jarak yang jauh sekali antara Allah dengan kita. Turunlah ayat ini. Jadi jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku
dekat. Bahwa di sini disebutkan jelas bahwa Allah itu dekat. Oke, ini satu poin. Dan dalil ini juga diperkuat bahwa bagaimana dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa nahnu a'rabu ilaihi min hablil warid." Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri, urat nadinya sendiri. Ini ada di surat Qaf. Jadi dengan dalil ini, pendapat ini menyebutkan bahwa banyak perkembangannya di dalamnya yang menyebutkan Allah tidak bertempat, Allah ada di bumi, Allah ada di mana-mana, Allah itu ada sebelum tempat itu ada. Banyak pendapat berkaitan ini. Dan bahkan sampai ada yang berpendapat bahwa Allah itu bersatu dengan makhluknya. Ini yang kemudian tidak diterima oleh kelompok Islam karena menyatukan seperti Allah dengan makhluknya, yang di dalam bahasa Jawanya disebut itu manunggaling kaula Gusti ya. Kelompok ini juga berpendapat bahwa tidak menerima pendapat yang menyebutkan Allah itu di atas arsy. Menyebutkan orang-orang yang berpendapat bahwa Allah itu bertempat di atas arsy itu sama seperti mujasim, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk karena membutuhkan tempat. Lalu menyebutkan juga bahwa dalil yang diambil seperti hadisnya yang menyebutkan bahwa Allah di atas itu diambil dari seorang budak, wanita yang bodoh. Ayat-ayat yang menyebutkan Allah di atas arsy itu walaupun banyak, tapi termasuk ayat mutasyabihat. Ini tudingan. Dan banyak hal yang menyebutkan bahwa bagaimana melemahkan dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Allah di atas arsy. Lalu yang berpendapat Allah ada di atas arsy juga semakin memperkuat dalilnya, karena memang cukup banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Allah itu di atas arsy. Salah satunya di surat At-Taha, Ar-Rahmanul Arsistawa, Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy. Pendapat ini juga sama, menafikan pendapat yang pertama. Tidak mengakui bahwa Allah itu bertempat, Allah ada di bumi, Allah ada di mana-mana. Karena di pendapat ini menafikan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Kenapa? Karena menyebabkan Allah itu ada bersama semua makhluknya. Ada bersama tempat yang bersih, ada yang kotor. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Allah tidak bertempat, itu juga berarti tempat. Karena tidak tempat dari tempat itu juga tempat. Dan menyebutkan bahwa dalil Al-Quran yang berpendapat bahwa Allah tidak bertempat, Allah ada di bumi, Allah ada di mana-mana, itu termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi kebalikannya. Jadi kedua pendapat ini saling membantah pendapat lain, menguatkan pendapatnya, saling menyebutkan bahwa masing-masing dalil Al-Quran digunakan dan menyebutkan dalil yang digunakan pendapat lain itu ayat yang mutasyabihat. Jadi sepertinya kedua pendapat ini tidak akan pernah ketemu. Keduanya terjebak pada mentakwilkan pada ayat masing-masing. Kalau kita mau menggambarkan sedikit, kita kupas sedikit tentang masing-masing daripada
pendapat ini, karena perdebatan kita ini juga udah dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Katakan seperti Christian Prince. Ini udah pernah kita bahas dalam video-video sebelumnya, bahwa ia juga menjadikannya olok-olok, yang menyebutkan bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, sementara bumi ini bulat, beda waktu. Berarti Allah nggak naik-naik, kapan turunnya, macam sebagainya. Karena ada perbedaan waktu di bumi itu waktu di dunia ini tentu 24 jam, dan waktu itu berganti terus. Ini udah kita bahas di video sebelumnya. Ini bagaimana kelemahan mereka yang menganggap itu Allah sama seperti makhluk. Dia menggunakan logikanya sendiri. Digambarkannya Allah itu seperti dirinya. Dia turun, bagaimana turunnya, digambarkannya sepertinya. Ini kan nggak bisa kita berlaku seperti itu. Bagaimana kita bisa menggambarkan Allah, sedangkan menggambarkan, membayangkan makhluk ciptaannya saja kita nggak sanggup. Kenapa kita bilang nggak sanggup? Ya bagaimana kita mau membayangkan ciptaannya? Bisa kita bayangkan 7 langit yang lapis 7 langit bertingkat berlapis-lapis itu. Bisa kita bayangkan. Langit pertama ya nggak bisa kita bayangkan. Mana batas langit pertama? Mana batas langit dunia? Bisa kita bayangkan. Bintang-bintang yang kita lihat jauh itu masih disebut Allah sebagai langit dunia. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum ajab asy-sya'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Allah menyebutkan kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Bintang-bintang untuk melempar setan-setan itu. Itu masih disebut Allah langit yang dekat. Artinya apa? Itu masih langit dunia, bintang-bintang itu. Mana batasnya? Ya kita nggak tahu batas langit dunianya pun mana pun kita belum tahu. Belum lagi langit kedua, belum lagi langit ketiga, ketujuh. Oleh karena itu, tentu tidak perlulah kita mentakwil terlalu jauh. Bagaimana Allah, bagaimana arsnya, bagaimana istawanya. Biarkan aja ayat itu sebagaimana adanya. Bagaimana Allah dekat, bagaimana Allah bersama kita di mana saja, bagaimana Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Pahami, maknai lebih indah sebagaimana Allah menurunkan ayat tersebut. Memang sebagian pendapat ini tidak mentakwil ayat yang dipegangnya, tapi kadang terjebak bagaimana ia mentakwil ayat yang dipegang pendapat lain, sehingga justru menjadikan seperti kita melemahkan, seperti tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran, seperti merendahkan Al-Quran. Seperti ketika kita menggambarkan Allah, arsnya, istawanya seperti apa, kita bisa terjebak seperti menyamakan dengan makhluk. Begitu juga ketika kita mentakwil Allah dekat bersama kita, di mana saja pun bersama, itu sama juga seperti menyamakan makhluk. Kenapa? Ya, karena kalau dalam penelitian modern sendiri, bahwa setiap yang ada di alam ini itu terdiri dari partikel-partikel kecil, atom, yang di dalamnya itu ada proton.
Dan itu ada di setiap benda. Dan itu juga ada makhluk. Jadi apakah kita juga mau menyebutkan bahwa yang di mana-mana itu adalah Allah? Sementara atom itu juga ada di mana-mana. Proton itu ada juga di mana-mana. Dan jangankan kita mau menjangkau bagaimana Allah, menggambarkan Allah, sedangkan menggambarkan di mana tempatnya makhluk ciptaan Allah saja kita tidak bisa menjangkaunya. Katakan jin, katakan malaikat. Di mana kita bisa melihat tempat mereka? Adakah tempat mereka seperti kita gambarkan? Bagaimana kita bisa menggambarkan mereka? Udah beda dimensi dengan kita, sehingga kita tidak bisa menjangkau di mana jin, di mana malaikat. Jika kita tidak bisa menjangkau di mana jin, di mana malaikat, bagaimana kita bisa menjangkau yang menciptakan jin dan malaikat tersebut? Begitu juga dengan Allah. Ukuran waktu kita saja sudah berbeda. Satu hari sama Allah sama seperti 50.000 tahun bagi kita. Jadi kalau mau dihitung secara matematikanya, 50.000 sama dengan satu hari bagi Allah. Berarti kalau satu sekejapnya Allah, sedetiknya Allah itu berapa lama sama kita? Jadi kalau kita tahunkan itu sekitar, kalau sekiranya kita buat dalam detik, itu hampir setengah tahun. Jadi sekejapnya Allah itu sama seperti setengah tahun bagi kita. Jadi artinya sama ketika tangan kita belum bergerak aja, Allah udah tahu apa yang mau kita lakukan. Kita belum minta aja, Allah udah bisa kabulkan atau enggak. Kita baru mau angkat tangan berdoa, Allah udah bisa tahu mengabulkan atau tidak. Jadi jika dikatakan Allah dekat juga pas sama. Jadi nggak perlu dipertentangkan. Allah di atas Allah dekat sama. Jika kita mau memahami hal ini. Dan ayat-ayat ini justru tidak bertentangan. Justru bisa kita sebutkan saling menguatkan, saling membenarkan bahwa Allah itu ada di atas ars, Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri, urat leher kita sendiri. Allah berada di bersama kita di mana saja kita berada. Semua benar. Namun untuk memaknainya tentu kembali kita ke ayat yang satu. Bagaimana kita menyatukannya? Kita sebut Allah di atas ars, kita sebut Allah itu dekat, kita sebut Allah itu dekat lebih daripada urat nadi kita. Tapi pahami, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi nggak ada yang sama dengan Allah. Di surah-surah juga disebutkan laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Yang setara nggak ada, apalagi yang serupa. Sama itu. Makanya kembali kita ke ayat yang satu, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah Maha segalanya. Mentakwilkan ayat-ayat ini secara berlebihan, justru kita akan merendahkan ayat-ayat tersebut. Kita meninggikan ayat yang satu, kita rendahkan ayat yang lainnya. Itu juga kita ketika mempertahankan dalil kita, seakan-akan kita menafikan dalil yang lainnya. Walaupun kita bungkus sekarang dengan tafsirnya kita yang salah, tafsir mereka yang salah. Sama seperti berkaitan dengan dalil hadis yang menyebutkan bahwa Allah ada di atas langit. Itu hadis yang berasal dari seorang budak Habasyi yang bodoh. Padahal kalau kita mau membacanya lengkap hadis tersebut, justru kita
malu. Kenapa? Banyak sisi-sisi yang harusnya kita pertanyakan di sini. Harus kita kritisi di sini. Bagaimana kita sampai berani menyebutkan bahwa orang yang mengambil hadis ini sama halnya seperti kita mengambil hadis dari seorang yang bodoh. Dalam Musnad Ahmad salah satunya, ini hadis banyak. Kita ambil aja salah satunya. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu menyebutkan, aku dulu memiliki seorang budak wanita yang menggembala kambing, yaitu di sisi Gunung Uhud dan Jawaniyah. Aku melihatnya dari atas pada suatu hari, ternyata serigala memakan salah satu kambingnya. Dan aku adalah seorang Bani Adam, aku menyesal seperti mereka, dan aku memukulnya dengan keras. Kemudian aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membesarkan hal itu padaku dan aku berkata, ya Rasulullah, perkenankan aku memerdekakannya. Tapi Rasulullah bersabda, bawa dia kemari. Lalu sahabat Muawiyah membawanya. Lalu beliau bersabda kepadanya, di mana Allah? Lalu budak wanita itu menjawab, di langit. Lalu Rasulullah bersabda, siapa aku? Ia menjawab, engkau utusan Allah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merdekakan ia. Ia seorang mukminah. Jadi kalau bisa kita ambil hadis ini secara lengkap, budak tersebut menggembala kambing-kambing. Apakah pantas kita membodohkan seorang yang diamanahkan oleh tuannya untuk menggembala kambing-kambingnya? Apakah seorang yang bodoh akan diamanahi menggembala kambing-kambing? Pada dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ketenangan, kewibawaan itu ada pada para penggembala kambing. Apakah pantas kita membodohkan orang yang disebut tuannya, ia menyesal karena memukulnya gara-gara ada seekor kambingnya yang dimakan serigala? Kalau kita gembala kambing, di situ ada serigala, kita gimana? Ini seorang wanita budak. Dan tuannya itu sampai nyesal karena telah memukulnya. Apakah budak wanita ini bodoh seperti yang kita bayangkan? Dan apakah pantas kita membodohkan orang yang mau dimerdekakan tuannya? Apakah karena bodohnya ia dimerdekakan oleh tuannya? Dan apakah kita pantas membodohkan orang yang kenal di mana Allahnya dan mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah? Dan apakah pantas kita membodohkan seseorang yang karena jawabannya ia digelari Nabi dengan mukminah? Mukminah ya, bukan sekadar muslim. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya sebagai mukminah. Dengan mengabaikan hal-hal ini secara tidak langsung, seperti kita juga merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkan perkataan budak wanita tersebut. Ini gambaran kepada kita. Semoga pembahasan singkat ini bisa menggambarkan bagaimana ikhtilaf tentang di mana Allah
mau di atas kita sebutkan berdasarkan hadis dalil, mau kita bilang dekat juga berdasarkan dalil, silahkan. Ini menjadikan pelajaran bagi kita, intibar bagi kita untuk saling menghargai, menghormati. Dan alhamdulillah jika kita dapat bersatu dalam satu pandangan bahwa apapun pendapat kita dimanapun Allah, bahwa kuncinya jelas. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang setara dan tidak ada yang serupa dengannya. Ini yang harus menjadi kunci kita bagaimana memahami di mana Allah benarkan semuanya. Itu akan lebih selamat bagaimana kita bisa menempatkan Al-Quran, dalil Al-Quran benar-benar sebagai yang hak dan sebagai petunjuk. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu untuk meredakan ketegangan perbedaan di mana Allah, bahwa keduanya bisa dipertemukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, karena yang disampaikan mungkin ada salah kepada kita, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.